Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kembali hadir dalam bahasan-bahasan yang selalu tajam dan menarik untuk disimak dan dielaborasi secara lebih komprehensif. Tadi adalah penggalan dari surat At-Taubah 128. Baiklah, agar kita punya pemahaman yang lengkap, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin pemirsa dimanapun berada, kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah tarekat rohani yang tentunya fokus dalam mengeksplorasi rohani kita. Ini bahasan yang sensitif. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke dalam era globalisasi, di mana informasi sudah terbuka amat lebar, siapapun bisa mengakses. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kaum muda sekarang sudah mulai kritis untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan agama-agama yang sifatnya dogmatis. Sering kita mendengar sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil dalam sebuah obrolan-obrolan yang non-formal, karena kebanyakan tidak berani menanyakan hal ini. Seperti, masa sih Nabi dan Rasul adanya di Arab semua? Kenapa di negara Indonesia yang luas dan banyak penduduknya tidak diturunkan Nabi atau Rasul? Atau seperti Cina yang penduduknya bermiliar-miliar, kenapa tidak ada Nabi dan Rasul? Namun kali ini kita mencoba untuk menggali lebih jauh pertanyaan-pertanyaan yang dulu dianggap sebagai pertanyaan yang terlarang, forbidden question, atau pamali, atau bahasa Jawanya apa ya. Untuk memahami hal tersebut, kembali kami sampaikan konstruksi semesta ini, bahwa alam semesta ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu alam materi yang sebagaimana kita saksikan, bumi dan gugusan galaksi serta hukum-hukum sunatullahnya. Dan di alam sebelahnya ada alam ruhani atau alam metafisika yang berjalan secara sinergi. Dan itu sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa semesta ini adalah berjalan secara paralel multiverse antara alam dunia ini dan alam ruhani di sebelah dunia ini. Dan keduanya berjalan secara beriringan, secara bersamaan. Bahkan karena alam ruhani adalah alam yang qadim, maka ia mendahului alam realitas ini. Ia lebih nyata daripada dunia ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam sistem ketuhanan, Allah pun punya regulasi yang berbeda untuk tiap-tiap alam. Sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan antara Allah di alam maha qadim dengan makhluknya di alam realitas.
Dan konstruksi tersebut sifatnya qadim, artinya sudah ada dari semula. Dari dahulu kala, dari alam ini terbentuk sampai alam ini nanti mengalami kehancuran. Itulah perspektif qadim. Demikian juga dalam sistem wasilah, karena Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang berada di alam maha qadim, tentu tidak bisa berinteraksi secara langsung, berkomunikasi dengan makhluknya di alam realitas ini. Maka secara berjenjang dibuatlah sebuah sistem wasilah, yaitu di ujung tertinggi ada Allah yang maha qadim, kemudian di bawahnya ada alam qadim, dan kemudian di dunia ini adalah alam realitas. Nah, sistem kerasulan itulah fungsi dari adaptor dimensional. Jadi kerasulan adalah sistem ruhani yang fungsinya sebagai adaptor dimensional untuk mengadaptasi dimensi dari alam maha qadim, alam ketuhanan, dengan manusia di muka bumi ini. Terminologi tentang sistem wasilah itu sebagaimana tersebut dalam Al-Maidah 35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan atau kebersambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di alam qadim tersebut juga ada banyak komponen-komponen yang memungkinkan untuk bersambung dengan manusia di alam realitas ini, yaitu di sana ada nur, ada cahaya, ada malaikat, ada Quran qadim, dan sebagainya. Bahwa sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa kerasulan adalah sebuah sistem qadim, sistem yang berlangsung sejak semula sampai akhir zaman. Karena itu sebuah sistem, maka pastilah kontinuitasnya terjaga sepanjang masa. Sebagai contoh, Allah yang mempunyai sifat berkalam, dan kalamnya disebut kalamullah. Dan di alam maha qadim tersebut, kalam tersebut tetap tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diimajinasikan. Maka kalam tersebut diturunkanlah ke alam qadim. Di situ namanya kalam qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, fungsi kerasulan di situ adalah sebagai makhluk ruhani yang mendiami alam itu secara qadim dari semula sampai akhir semesta ini. Jadi atas hal tersebut, maka kerasulan itu berbeda dengan nubuat. Kerasulan adalah utusan Allah di alam ruhani, tetapi nubuah atau kenabian adalah wujud zahir manusia di alam realitas. Semoga jelas ini. Semoga jelas ini. Kita pelan-pelan. Mohon ini sebuah gambaran yang faktanya juga tidak demikian, karena ini tidak terdefinisi dan terdeskripsi. Sekaligus bahwa Allah di alam maha qadim kan berkalam. Kalamnya di sini tidak bisa dibaca, tidak bisa didengar, dan sebagainya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Kemudian turun di alam qadim. Disinilah yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Di sini Quran sudah dalam bentuk coding, dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, di alam qadim ini ada utusan namanya Rasul, gitu. Karena Rasul adalah ruhani, makhluk ruhani yang bertugas untuk menyambungkan dengan alam dunia ini. Nah, kalamullah yang sudah berubah menjadi kalam qadim ini kemudian disampaikan kepada penerimanya di alam dunia ini. Konstruksi itu dulu yang perlu dipahami, termasuk yang lain-lainnya. Jadi terkonstruksi seperti itu, baik pewahyuan, baik ibadah-ibadah kita, atau singkatnya
komunikasi antara Allah di alam Maha Qadim dengan manusia di alam realitas harus melalui sistem wasilah tersebut. Sehingga atas dasar tersebut maka sudah jelaslah bahwa kedudukan Nabi dengan Rasul menjadi berbeda. Makanya ketika kita memahami rukun iman, di sana tidak disebut Nabi, tetapi Rasul. Karena Rasul bukan fisik, tetapi ia metafisik, karena ia ruhani. Jadi berbeda dengan Nabi yang fisik yang ada di alam dunia. Makanya rukun iman bukan iman kepada Nabi, tetapi kepada Rasul. Demikian halnya iman kepada Kitabullah. Itu bukan kepada mushafnya dalam perspektif ilmu ruhani, tetapi kepada kalam kodenya. Itulah yang namanya Kitabullah. Kitabullah itu ada di alam Lauh Mahfuz. Itulah bedanya. Jadi sekarang kita sudah paham bahwa Rasul dan Nabi itu berbeda. Kalam Qadim atau Kitabullah yang berada di Lauh Mahfuz dengan mushaf yang ada di alam dunia berbeda. Jadi sebagaimana kita kenal ada mushaf Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu beda-beda di alam realitasnya, tetapi di kodimnya sama. Kitabullah di alam kodimnya sama, karena di situ alam yang tidak berubah. Demikian juga Rasulnya sama. Makanya ulama-ulama terdahulu menyebutkan di situ adalah Nur Muhammad. Jadi entitas Nur Muhammad itu menempati Rasul-Rasul di setiap zaman, utusan-utusan di setiap zaman. Tetapi secara prinsipnya adalah coding yang sama, entitas yang sama. Itulah sistem kerasulan. Kita kembali ke ayat At-Taubah 128. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Nah, mohon ini jangan dipahami Rasul itu kemudian dibakukan dalam suatu wujud yang konkret. Tetapi tetap kita posisikan Rasul sebagai makom yang tinggi. Itu adalah makom dimensional, makom ruhani. Biarkan tidak usah kita perjelaskan atau kita deskripsikan menjadi sebuah entitas di alam realitas. Sehingga sudah mudah-mudahan ini clear itu ya. Agar lebih jelas lagi, saya sampaikan An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sudah jelas ternyata Allah mengutus seorang Rasul di setiap umat. Demikianlah kami dipahamkan Rasul itu sebagai makhluk ruhani yang built-in dengan sistem wasilah yang ada sepanjang masa. Sehingga fungsi kerasulan di setiap-tiap zaman, di setiap umat itu selalu ada. Memang benar, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita pahami bersama, Nabi Muhammad adalah Sang Khotamul Anbiya, Nabi yang pungkasan, Nabi yang penutup. Tetapi tidak ada Khotamul Rasul, tidak ada Rasul penutup. Silakan dicari, karena ini sebuah sistem yang permanen. Jadi pasti selalu ada dan pasti selalu terjaga fungsi-fungsi kerasulan. Fungsi kerasulan adalah untuk menyampaikan ayat-ayat qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Dia ada di setiap umat, dia ada di setiap zaman untuk membacakan ayat-ayatnya. Dan inilah sebuah manifestasi
sebagaimana yang disebutkan pada Quran surat Al-Waqiah 78 dan 79, bahwa Quran itu ada di Lauh Mahfuz dan hanya hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa membacanya. Itulah yang disebut sebagai fungsi kerasulan. Demikianlah, untuk lebih jelasnya saya coba untuk menyimpulkan kembali bahwa Allah di alam Maha Qadim punya sifat kalam. Kalamnya namanya kalamullah, yang tidak bisa dikenali, tidak bisa didefinisikan dan dideskripsikan. Maka Allah menciptakan sebuah sistem yang qadim, namanya sistem wasilah, dan di situ ada fungsi Rasulullah, yaitu sebagai utusan di alam ruhani yang berfungsi sebagai adaptor dimensional antara dimensi Maha Qadim dengan dimensi alam realitas ini. Kemudian di alam realitas ini sang penerima kerasulan itu berbeda-beda. Ketika sang penerima adalah sebagai nabi, maka itu sudah berakhir sistem nubuah. Sebagaimana kita pahami, di setiap zaman dan di setiap umat, Allah selalu menghadirkan utusannya untuk membacakan kalam qadimnya, untuk menjaga ayat-ayatnya. Demikian, kita akan eksplorasi lebih jauh lagi di bahasan-bahasan berikutnya. Billahi anta maksudi, waridhoka matlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.